Siapa kurang coba? Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam Bu. Ya, baik Ibu. Udah direkam Bu ya? Udah Pak. Baik, Ibu, saya berikan kesempatan untuk praktek mengajar selama 15 menit nanti paling lama ya. Kemudian nanti kalau ada media eh, yang perlu di-share, Ibu share saja di sini nanti kan. Nah, Ibu tentu mengajar sesuai dengan modul yang telah Ibu kirimkan ke sistem kita. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab ya setelah praktik pengajarannya. Ya Pak. Baik, saya persilakan Bu. Iya Pak. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian. Akifah Naila, hadir. Hanifan Muslimin, Nita Aulia, hadir semua ya nak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Biar lebih bersemangat, sekarang kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Dengan gerakannya ya anak-anak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik bisa memahami dengan baik bahwa sikap menyayangi sesama manusia sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik bisa menunjukkan sikap menyayangi sesama manusia dengan baik. Yang ketiga, melalui model pembelajaran problem-based learning dengan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan arti sikap menyayangi sesama manusia dengan benar. Sekarang kalian amati gambar 3.1 sampai 3.4. Di antara keempat gambar ini, yang mana kira-kira gambar yang merupakan sayang kepada sesama? Sesuai dengan materi kita hari ini ya anak-anak, bab 3 mengenai akhlak terpuji, bagian A yaitu sayang kepada sesama. Ya benar, gambar 3.1 merupakan gambar sayang kepada sesama, yaitu dia bersedekah kepada fakir miskin. Pernahkah kalian menyayangi sesama? Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama kasih sayang untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyayangi sesama manusia. Kepada siapa sajakah kalian menyayangi? Menyayangi sesama adalah perilaku terpuji. Contohnya, menyayangi keluarga, guru, teman, dan orang lain. Mengapa kita harus menyayangi sesama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya,
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya menyayangi sesama manusia. Bagaimana cara menyayangi sesama? Contohnya, apabila ayah pulang kerja, kita bantu membawakan tasnya. Ibu yang sedang kecapean, kita ambilkan minum. Saat di sekolah, selalu mengucapkan salam, tersenyum, dan cium tangan kepada guru. Dan jika ada teman yang sakit, kita menjenguk dan mendoakannya agar lekas sembuh. Kita juga harus sayang kepada orang lain, contohnya memberi sedekah kepada fakir miskin. Untuk apa kita menyayangi sesama? Apabila kita menyayangi orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menyayangi kita. Hidup kita menjadi bahagia, di akhirat kelak kita masuk surga. Amin. Cukup itu pelajaran hari ini, dan untuk pekerjaan rumah, kalian kerjakan rubrik aktivitasku halaman 67, kemudian rubrik Bismillah aku pasti bisa halaman 68. Cukup sekian pelajaran hari ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Ya, Pak. Nah, di sini eh, ada tes kemampuan baca tulis Al-Quran. Coba Ibu bacakan satu surat saja, surat pendek saja. Kemudian nanti setelah itu Ibu tulis di kertas 3 ayat saja. Persilakan, Bu. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Coba ditutup share screen-nya dulu, Bu. Ya, sekarang Ibu tulis 3 ayat saja dari yang Ibu baca tadi. Kemudian nanti eh, diperlihatkan di kameranya, Bu ya. Ya, baik, Pak. Silakan, Bu. Suara TV sudah Bang tekan. Suara TV.
Udah kipas dah. Ini Pak. Ya, ntar Bu ya. Oke, Ya Pak. oke cukup Bu. Baik, kita masuk ke lisan Bu ya. Ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang mesti Ibu jawab ya, Ya Pak. yang kaitannya dengan eh, modul yang telah Ibu buat ya. Baik, dalam pembuatan modul ya, eh, tentu ada teori belajar yang melandasi kita ya dalam menyusunnya. Nah, kira-kira teori belajar seperti apa saja yang menjadi landasan Ibu dalam menyusun modul ajar, tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka Belajar. Persilakan Bu. Ya Pak. Modul ajar itu dibentuk dari CP, TP, dan ATP. Landasan teori dalam menyusun modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan siswa, yang kedua desain struktur yang terorganisir, yang ketiga menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, yang keempat menggunakan pendekatan visual yang menarik. Yang kelima, sediakan latihan dan aktivitas. Yang keenam, berikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketujuh, gunakan media dan teknologi yang interaktif. Kemudian yang kedelapan, berikan konteks yang relevan. Itu, Pak. Oke, baik. Nah, yang kedua ya, ini dalam modul itu kan ada tujuan, ada alur tujuan ya. Ada pendekatan teknologikal, pedagogical and content knowledge ya atau TPACK. Kemudian ada PBL ya, problem based learning, kemudian project problem based learning ya, PJBL. Nah, dalam hal ini bagaimana Ibu mengembangkannya nih?
dalam mengembangkan pembelajaran dengan dalam merumuskan hal-hal tersebut. Mengembangkan dari alur tujuan pembelajaran tadi ya, Pak? Ya, dari tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, TPACK, PBL, PJBL. Iya, Pak. Cara mengembangkan alur tujuan pembelajaran, yang pertama melakukan analisis capaian pembelajaran, mata pembelajaran pada fase yang dipetakan. Yang kedua, identifikasi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada fase tersebut. Yang ketiga, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Yang keempat, identifikasi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran. Kemudian TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, merupakan alternatif yang dapat dijadikan acuan bagi guru untuk mengembangkan model baru pembelajaran, contohnya melalui video pembelajaran. Kemudian PBL, Project Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Itu langkah-langkah pembelajarannya, yaitu yang pertama orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual dan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian untuk PJBL, Project Based Learning, pembelajaran berbasis project, itu langkah-langkahnya mempersiapkan pertanyaan penting terkait topik pembelajaran, kemudian menyusun rencana proyek, kemudian membuat jadwal, kemudian memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, dan menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang dibuat. Baik, Ibu. Nah, dalam modul ajar itu apa saja komponen-komponen yang mesti ada di dalamnya? Komponen model ajar, yang pertama ada informasi umum yang berisi nama penyusun, sekolah, tahun penyusunan, jenjang, kelas, alokasi waktu, kemudian ada kompetensi awal, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian ada model pembelajaran. Selain informasi umum, ada juga kompetensi inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Kemudian yang ketiga ada kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang terakhir ada asesmen. Yang pertama ada penilaian sikap spiritual, kemudian penilaian sikap sosial, kemudian ada juga penilaian LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian ada penilaian tes yang terdiri dari tes formatif dan tes sumatif. Kalau tes formatif ini diadakan di awal dan di sepanjang pembelajaran, sementara tes formatif diadakan di akhir semester atau akhir tahun ajaran. Kemudian di dalam modul ajar ada juga pengayaan dan remedial, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Ya, baik, Ibu. Nah, eh, Ibu pernah melakukan PTK? Baru sekarang Pak, nyusun proposalnya baru Pak, belum sampai ke PTK. Berarti Ibu guru PNS ya? Alhamdulillah ya Pak. Baik. Nah, dalam penyusunan proposal itu apa yang mesti ada di dalam proposal PTK itu? Yang mesti ada di dalam proposal PTK yaitu yang pertama ada halaman judul, kemudian ada kata pengantar, daftar isi,
Kemudian ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian bab 2 kerangka teori yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian. Kemudian bab 3 metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, variabel penelitian, kemudian populasi dan sampel, jenis sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis dan pengujian hipotesis. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Baik, saya rasa cukup Bu untuk apa ini ya. Silakan Ibu tutup dan nanti stop recordnya. Nah, kemudian Ibu keluar dari room ini. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Salam.